ini di Matra BI ini pasti bukan kerja saya sendiri. Iya. Ini semua kerja keras seluruh pimpinan OPD juga, ya termasuk mungkin rekan kerja kita juga, karena di sini kita punya legislatif, DPR, Forkopimda juga, Kopakan itu ada Forkopimda kita, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua PM, Pak Dandim juga, semua unsur lah stakeholder terkait di Kota Tebing Tinggi. Ya, yang pasti Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Kita tetap jaga kondusivitas kita, dan saya sampaikan juga kepada seluruh umat Kristiani selamat Natal dan Tahun Baru, dan saya harapkan juga memang kepada masyarakat lah semua Kota Tebing Tinggi kita sudah usai berpesta demokrasi. Dan sekarang saling kita membangun bersama, dan siapapun itu, dan kita sudah tahu juga siapa pemenangnya. Mari sama-sama kita dukung untuk satu tujuan itu, Kota Tebing Tinggi ini yang lebih baik dari kita. Iya. Ya, kembali lagi di Talk with Kominfo, dan tentunya masih bersama aku Arita Nasution. Dan di episode kali ini cukup merasa sangat luar biasa karena narasumber yang kita hadirkan saat ini adalah orang nomor 1 di Tebing Tinggi. Tentunya banyak hal yang bakal kita gali. Kita juga pengen tahu sebenarnya keseharian sebagai seorang penjabat wali kota Tebing Tinggi, kesannya di Kota Tebing Tinggi seperti apa selama sudah beberapa bulan menjabat. Pasti banyak suka duka yang dialami, dan tentunya nanti kita juga pengen tahu, apalagi ini juga bakal pergantian tahun, harapannya untuk Kota Tebing Tinggi. Dan sudah hadir bersama saya penjabat wali kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Mutakin Hasrimi, SSTP MSc. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih menyempatkan di sela-sela kesibukannya ya Pak. Kita pengen tahu nih Pak, ketika didaulat menjadi penjabat wali kota di Tebing Tinggi, saat itu apa yang Bapak rasakan nih Pak? Ya, terima kasih. Ya, tentunya sejak saya didaulat jadi penjabat wali kota Tebing Tinggi juga saya tidak bermimpi ya sama sekali ya. Oh gitu. Bisa diberi kepercayaan yang saya rasa cukup luar biasa dan besar seperti itu. Jadi yang pasti saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa memimpin kota yang saya rasa cukup luar biasa. Karena ini menjadi salah satu barometernya juga Sumatera Utara. Karena dengan jarak yang begitu dekat dengan kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Jadi pada saat itu saya tentunya merasa senang. Itu yang pasti, dan di lain sisi saya merasa berpikir ini suatu tanggung jawab yang besar yang mesti saya emban. Banyaknya penduduk kita itu Tebing Tinggi sekitar 120 ribu orang ada di pundak saya nih, seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan dengan cepat, dengan tepat, dan mudah-mudahan insya Allah saya berharap ya Tebing Tinggi ini pasti nanti jadi akan kota lebih maju dan berkelanjutan. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira dulu waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa sih Pak? Karena tadi Bapak bilang kan nggak pernah kebayang nih, nggak pernah mimpi jadi penjabat wali kota Tebing Tinggi. Tapi kalau waktu masa anak dulu ketika ditanya pengen jadi apa sih besarnya gitu? Saya kebetulan dan cita-cita saya pengen jadi dokter ya. Jadi dokter. Pengen saya itu jadi dokter spesialis obgyn sebagai anak, karena memang ibu saya kebetulan seorang bidan, dan saya tahu betul itu dunia medis. Ya tidak mungkin tahunya tidak detail lah pasti kan gitu, tapi saya berkeinginan itu melayani orang itu kayaknya ada kepuasan tersendiri untuk saya, dan bisa membuat orang sehat, membuat orang beraktivitas kembali, suatu kebanggaan. Tapi mungkin takdir berkata lain, dan mungkin ada jalan yang lain juga kepada saya, dan insya Allah saya jalan dengan dan alhamdulillah pendamping dokter ya Pak. Ya. Cita-citanya jadi dokter, dapatnya istri yang jadi yang dokter. Itulah memang takdir itu. Ya, saya tidak bisa jadi dokter, nggak lulus sih, saya malu. Saya mencoba di USU kemarin, tapi nggak keterima, tidak keterima. Jadi kebetulan saya mencoba tes di IPDN dan alhamdulillah diterima, dan
jodoh saya seorang dokter. Asik. Dan ketika sampai di Kota Tebing Tinggi nih Pak, sudah didaulat menjadi penjabat wali Kota Tebing Tinggi. Pada saat itu, apa hal pertama yang Bapak lakukan untuk membenahi Kota Tebing Tinggi nih Pak? Ya, tentunya pertama saya menjabat di Tebing Tinggi ini ya, saya kemarin memang melihat banyaknya jabatan kosong ya tentunya ya. Sudah hampir 2 tahun lebih lah tidak dilakukan mutasi, dan saya memang pada saat itu berkomitmen untuk melaksanakan itu dan mengisi jabatan yang kosong, walaupun memang sekarang masih ada juga mungkin di eselon 2 jabatan tinggi pertama juga belum terisi, tapi yang di kelurahan yang jabatan lurah baik itu selevel kepala seksinya itu udah insya Allah sudah saya terisi semua. Karena saya berpikir memang pada saat itu memang itu kelurahan itulah garda terdepannya pemerintah kota yang memberikan pelayanan yang pertama bagi masyarakat kita. Jadi saya konsentrasi di hal tersebut dan insya Allah sudah saya lakukan. Dan memang yang kedua itu masalah banjir ya. Di Kota Tebing Tinggi ini saya melihat banjir. Kampung saya tuh Pak, langganan. Memang banjir ini bukan tugas setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak selesai. Karena memang sepengetahuan saya juga itu ada di peta itu, ini Tebing Tinggi ini seperti apa ya? Seperti semacam kuali ya saya rasa gitu ya. Jadi butuh suatu analisis mungkin atau studi mungkin yang membuat ini banjir ini bisa terurai seperti itu. Jangan kita menyelesaikan masalah banjir di suatu tempat, namun tempat lain itu yang awalnya tidak terkena banjir. Ini butuh apa ya? Butuh kebersamaan kita juga dan melibatkan banyak unsur untuk banjir ini. Dan saya berharapnya memang kita juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan BWS, itu ada titik-titik tertentu yang mungkin bisa kita urai arah banjirnya seperti itu. Dan kita percaya kok Pak bahwa ketika Bapak didaulat menjadi penjabat wali kota Tebing Tinggi, sudah banyak hal yang Bapak lakukan dan terbukti kita boleh mengapresiasi sebagai PJ terbaik kelima se-Indonesia. Itu luar biasa. Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Kita tahu pasti senang. Artinya di balik itu, walaupun mungkin di sisa beberapa bulan mungkin masa jabatan Bapak di sini dengan label sebagai penjabat wali kota terbaik kelima se-Indonesia, tentunya pasti ada planning-planning ke depan yang bakal Bapak lakukan untuk Kota Tebing Tinggi nih Pak. Terima kasih. Pada saat itu saya juga tidak menyangka juga seperti itu gitu. Karena saya berpikir memang ini 5 terbaik ini pasti bukan kerja saya sendiri. Ini semua kerja keras seluruh pimpinan OPD juga, ya termasuk mungkin rekan kerja kita juga, kan di sini kita punya legislatif, DPR, Forkopimda juga, kekompakan itu ada Forkopimda kita, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua PM, Pak Dandim juga, semua unsur lah stakeholder terkait di Kota Tebing Tinggi ini. Ya mudah-mudahan memang saya berpikir pertama itu kuncinya saya mesti kompak dan jalin komunikasi. Memang kalau kita cerita terbaik itu pasti bertanya-tanya. Pak Ari pasti bertanya juga gitu, apa sih dari siapa sih terbaiknya? Tapi memang mungkin saya berpikir pada saat itu saya benahi dalamnya dulu. Secara administrasi juga ada memang mungkin kebijakan saya itu yang terlalu dianggap ini Pak begini kok hanya beberapa bulan kok berkebijakan seperti ini. Tapi saya tahu itu dampaknya memang ke kita, ke organisasi kita. Karena memang organisasi besar itu mesti memang kita tuh punya keberanian dan punya leader. Tapi intinya dengan apa? Dengan kebersamaan yang saya sampaikan tadi, dengan semua unsur Forkopimda itu bisa. Nah, tapi mungkin memang kalau kita lihat memang secara umum, secara depan apa sih yang sudah dibuat Pak Mutakin itu, saya lihat biasa-biasa aja. Contoh mungkin lapang mereka segitu aja. Tapi saya selalu berpendapat itu ya, kita itu awal satu yang baik itu pasti dari diri kita dulu. Dari dalam kita dulu, saya bersih-bersih dalam kita dulu, baru bisa kita keluar untuk membuat perubahan di luar. Tapi memang kembali juga memang karena memang saya wewenang juga terbatas sebagai PJ juga, dan memang waktunya juga memang sangat-sangat singkat karena problematik itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan hitungan bulan saja saya rasa. Ya ke depan kalau Pak Ari nanya ke depan ya, ini kan pas saya hitung-hitung tinggal 59 hari lagi sih. Dengan ini pergantian tahun itu juga tidak dihitung dengan apa tanggal merahnya kok. Tanggal merahnya paling 30 hari lagi paling, insya Allah nanti kan wali kota terpilih ini kan 10 Februari sudah dilantik. Nah, dan saya harapkan juga memang pada masyarakat lah semua Kota Tebing Tinggi kita sudah usai berpesta demokrasi. Dan sekarang saling kita membangun bersama, dan siapapun itu, dan kita sudah tahu juga
siapa pemenangnya, Ya. mari sama-sama kita dukung untuk satu tujuan itu, Kota Tebing Tinggi ini yang lebih baik dan berkelanjutan. Iya. Walaupun Ari juga tahu bahwa tebing tinggi ini bukan sesuatu yang asing buat Bapak gitu. Tapi selama bekerja di sini, bolehlah Pak, kira-kira kesan dan kesannya selama bekerja di tebing tinggi ini, apa yang Bapak rasakan gitu? Kalau kesannya memang begini ya Pak Ari, artinya saya ini kan seorang ASN. Kebetulan saya di Pemprov juga jabatan tinggi pertama. Ya. Kalau kita bilangnya eselon 2 lah, gitu kan. Jadi kalau rutinitas kerja itu saya rasa ya hal-hal biasa. Iya. Tapi yang luar biasa di sini yang tebing tingginya membuat saya mungkin terkesan itu kuliner. Kuliner. Itu yang luar biasa. Apa yang paling suka Pak? Saya suka miso. Miso. Nah, suka miso itu saya pakai mie kecil, terus itu pakai telur Rebus. rebus. Oh, iya. Itu aja. Pakai tambah lagi kerangnya dong. Oh iya, itu harus ada ya Pak. Oke. Harapannya nih Pak, ke depan untuk Kota Tebing Tinggi, apalagi ini juga bakal menjelang tahun baru, ada Natal dan tahun baru juga, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan buat masyarakat Kota Tebing Tinggi ini khususnya Pak? Ya yang pasti Natal dan tahun baru sudah di depan mata. Iya. Kita tetap jaga kondusivitas kita, dan saya sampaikan juga kepada seluruh umat Kristiani selamat Natal dan tahun baru. Dan kita juga di Tebing Tinggi ini harapan saya pastinya kebersamaan tadi kembali, dan kita berharap Tebing Tinggi ini nanti kota ini akan menjadikan kota apa gitu. Dan saya berharap nanti wali kota yang sudah terpilih dan akan dilantik ini nanti saya rasa beliau juga punya program yang bagus lah. Nah, jadi jangan nanti kalau saya Pak Ari tanya program ini pasti banyak ya, pasti banyak, tapi saya tidak mau berkonteks membicarakan itu. Pasti beliau juga punya visi misi, dan pasti beliau juga punya rencana untuk Kota Tebing Tinggi yang pasti akan lebih baik. Dan yang pasti siap membantu juga ya Pak untuk wali kota terpilih yang baru ini. Pasti. Saya berharap juga di masa transisi saya ini berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kalau memang kita perlu diskusi, nggak ada masalah. Saya welcome saja orangnya. Artinya gini, kita berbicara bukan sebagai person saya PJ wali kota dan beliau itu wali kota nanti akan dilantik ya. Kita ini berbicara dengan orang banyak, dengan kalayak ramai masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sudah mempercayakan ke beliau. Ya, jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kita informasikan kepada masyarakat Tebing Tinggi dan sekitarnya. Yang pasti kami sebagai masyarakat juga merasa bangga dan berterima kasih juga atas kepemimpinan Bapak. Artinya Tebing juga banyak prestasi, Tebing juga banyak disoroti hal-hal positif gitu, dan mudah-mudahan juga nanti kedepannya Bapak semakin sukses lagi. Amin. Dan yang pasti jangan lupa sama kita di sini Pak. Kita tunggu sering main kemari, makan miso di Tebing Tinggi, kalau perlu ajak teman-teman yang dari Medan pasti. untuk bisa semakin meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Oke, itu dia obrolan singkat kita dengan Bapak Mutakin, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan sedikit memberikan hal-hal baru buat para penonton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mutakin ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, dan menjadi suatu hal yang baik buat Kota Tebing Tinggi, dan semakin membuat Kota Tebing Tinggi semakin maju. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sukses.